Teman, selamat sore. Salam jumpa kembali di channel YouTube ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Windows dari masa ke masa. Untuk selebihnya, teman-teman bisa melihat sendiri. Jangan lupa untuk selalu menonton dan tekan tombol subscribe. Windows 10. Sistem operasi Windows 10 dikeluarkan pada tanggal 20 November 1985 dan diresmikan pertama kali pada tanggal 10 November 1983 yang dijuluki dengan Windows Graphics Environment 10. Windows 10 bukanlah sebuah sistem operasi yang lengkap, namun hanya memperluas kemampuannya. MS-DOS dengan tambahan antarmuka grafis berbasis 16 bit, Windows 10 juga memiliki masalah dan kelebihan sama yang dimiliki oleh MS-DOS. Windows 10 hanya dapat ditampilkan di layar secara tiles saja, sehingga jendela tersebut tidak dapat saling menimpa satu sama lain. Tentu saja, Windows 10 memiliki cukup banyak kekurangan sehingga belum begitu dikenal di masyarakat. Kelebihan dari Windows 10. Yang pertama, pengguna tidak perlu keluar ke DOS terlebih dahulu untuk menjalankan program DOS. Yang kedua, mendukung multitasking dan banyak program. Kekurangannya, yang pertama, tampilan yang kurang menarik. Yang kedua, hanya sedikit hardware yang bisa digunakan. Windows ini mendapatkan keuntungan karena dapat menggunakan prosesor terbaru pada tahun itu, yaitu Intel 286 prosesor, memori yang lebih besar, dan fitur komunikasi antar aplikasi dengan menggunakan Dynamic Data Exchange atau DDE. Teman-teman, dengan peningkatan dukungan grafis, pengguna sekarang dapat mengatur besar kecil ukuran jendela dan penambahan dukungan untuk keyboardnya. Jadinya, kita dapat menggunakan Windows dengan hanya berbekal keyboard dan juga dukungan keyboard shortcut. Windows 2.0 ini sendiri diluncurkan pada tanggal 9 Desember 1987. Lalu, rilis selanjutnya yaitu Windows 2.1 sampai Windows 2.03, yaitu dengan menambah fitur Protect Mode dan penggunaan memori yang lebih besar pada prosesor Intel 386. Windows 3.0. Windows 3.0 diiris pada tanggal 22 Mei 1990. Windows 3.0 memiliki kemampuan dukungan kartu grafis SVGA atau XGA dan juga icon. Microsoft menyediakan SDK atau Software Development Kit, sehingga para developer perinti lunak dapat mengembangkan aplikasi agar mampu berjalan di Windows 3.0 ini. Sistem ini mengenalkan Virtual Device Driver yang berguna untuk minimalisasi ketergantungan setiap driver pada perangkat keras tertentu. Sistem ini berevolusi menjadi Windows 3.1 yang mengenalkan fitur multimedia dan True Type font. Sistem ini memudahkan end user karena adanya fitur drag and drop. Windows versi 3.0 ini berkembang menjadi Windows 3.1.1 yang mendukung aplikasi networking. Kelebihan dari Windows 3.0, yang pertama adanya peningkatan performa, yang kedua adanya VGA atau Video Graphics Array, yang ketiga multitasking. Kekurangannya, yang pertama dikompilasi dengan menggunakan 16 bit, yang kedua tidak menggunakan mikroprosesor Intel yang merupakan proses 32 bit. Windows 95. Windows 95 yang memiliki nama kode Chisago dalam masa pengembangan diiris tanggal 24 Agustus 1995.
Windows 95 sudah terintegrasi dengan 32-bit TCP atau IP dan sudah mendukung jaringan internet, dial-up networking, dan dukungan plug and play. Kelebihan dari Windows 95 yang pertama, memiliki tampil GUI yang baru. Yang kedua, tersedianya browser Internet Explorer. Yang ketiga, tersedianya USB. Kelemahan dari Windows 95, tidak diiris untuk masyarakat luas. Windows 98. Pada tanggal 25 Juni 1998, Microsoft merilis sebuah sistem operasi Windows yang baru yang dikenal sebagai Windows 98. Windows 98 dianggap sebagai revisi minor terhadap Windows 95. Tapi secara umum dilihat jauh lebih stabil dan dapat diandalkan dibandingkan dengan pendahulunya. Windows 95 lebih baik. Windows 95 lebih baik yang mengizinkan partisi untuk memiliki kapasitas lebih besar dari 2 GB. Kontroversi saat Microsoft memasukkan penjelasan web Microsoft Internet ke dalam sistem operasi dan tidak dapat dicabut, sehingga menjadikan Windows Explorer dan GUI Windows mampu menampilkan direktori seolah-olah halaman web. Kelemahan dari Windows 98, yang pertama, cocok untuk hardware lama. Yang kedua, ukuran installer kecil. Yang ketiga, bisa diinstal dari DOS. Yang keempat, bisa booting ke DOS. Kekurangan dari Windows 98, yang pertama, susahnya mencari core drive. Yang kedua, tak mendukung atau tidak bisa diinstal perangkat baru. Yang ketiga, tidak ada versi 64-bit. Windows 2000. Windows 2000 termasuk dalam keluarga Windows NT. Diiris pada tanggal 17 Februari 2000. Windows 2000 ini khusus dibuat untuk kalangan bisnis. Ada versi profesional, Surface, Advanced Servers, dan Advanced Server. Untuk penggunaan rumah, Windows merilis Windows ME beberapa bulan kemudian. Fitur-fitur baru yang diadopsi dari Windows 98 juga dinamakan di dalamnya, seperti Windows Media Player dan DirectX 61. Kelebihan dari Windows 2000, yang pertama, kecepatan akses lebih tinggi. Yang kedua, keamanan jaringan lebih baik. Yang ketiga, Surface memiliki kemampuan khusus. Kekurangan dari Windows 2000, yang pertama, biaya operasi relatif mahal. Yang kedua, terlalu banyak service yang tidak berguna. Yang ketiga, sedikit sulit mengimplementasikan AD. Windows ME atau Millennium Edition. Sesuai dengan namanya, Windows ME ini diiris pada tanggal 14 September tahun 2000, yang sering disebut sebagai tahun milenium. Dibandingkan dengan Windows 98, Windows ME memiliki boot time yang jauh lebih cepat. Di Windows inilah pertama kali ada fitur sistem restore untuk merestore PC ke titik tertentu jika mengalami permasalahan. Namun demikian, banyak yang menganggap bahwa Windows ME ini adalah produk gagal yang memiliki banyak masalah. Keberadaan Windows ME ini pun
segera digantikan oleh Windows NT family lainnya atau XP, Vista, 7 dan Windows 8. Kelebihannya, yang pertama, menambahkan fitur antarmuka dari Windows 2000 seperti fitur untuk mengaktifkan drag and drop pada taskbar dan start menu. Yang kedua, Windows ini juga menambahkan fitur untuk sistem seperti sistem configuration, utility, sistem monitor, scan disk, dan automatic update. Kekurangannya, pertama, beberapa seperti automated installation, active directory, silent service, system policy editor, personal web service, dan ASP tidak didukung oleh Windows ME. Yang kedua, fitur-fitur lain yang dihapus di Windows ME diantaranya adalah Microsoft Fax, Quick View, dan Drive Space. Kita lanjut yang berikut, Windows XP. Jadi Windows XP itu sendiri dirilis pada tahun 2001, di mana Microsoft memperkenalkan Windows XP yang memiliki nama kode Whistler selama proses pengembangannya. Windows XP ini sendiri menggunakan kernel Windows NT 5.1 sehingga menjadikan kernel Windows NT yang terkenal dengan kestabilannya memasuki pasar konsumen rumahan untuk menggantikan produk Windows 9 yang berbasis 16/32 bit yang sudah tua sekali. Seperti yang teman-teman ketahui, Windows XP ini sendiri merupakan sistem Windows yang paling lama digunakan, paling tidak hingga saat ini. Karena memang berkisar dari tahun 2001 hingga tahun 2007. Kelebihan dan kekurangan dari Windows XP ini sendiri, antara lain kelebihannya, dia hemat recurse ketika kita sedang booting. Terus banyak aplikasi yang mendukung Windows XP. Memiliki tools yang kompleks namun relatif ringan dan mudah untuk dipahami. Plug and play-nya juga bekerja secara otomatis. Windows XP lebih stabil dalam kecepatan kinerjanya. Karena kekurangan dari Windows XP, sistem keamanannya kurang baik. Risiko kehilangan datanya sangat besar. Network security-nya sangat lambat dan terlalu banyak sistem kerasnya. Next yang berikut, Windows Vista. Vista itu sendiri dirilis pada tanggal 30 November 2006. Microsoft meluncurkan versi baru Windows ini untuk pengguna rumahan dari kalangan bisnis. Itu terjadinya pada tanggal 30 Januari 2007 teman-teman, dengan nama Windows Vista. Fitur-fitur pada Windows Vista ini bisa dikatakan perubahannya radikal, terutama pada bagian user interface. Kemampuan sekuritas juga ditambahkan oleh Microsoft, sehingga Microsoft Vista ini mengklaim versi terbarunya ini lebih stabil, aman, dan memanjakan pengguna komputer. Ya, walaupun menurut banyak orang-orang hal tersebut sudah ada pada Windows XP atau Windows sebelumnya. Kelebihan dan kekurangan dari Windows Vista ini antara lain, kelebihannya, jadi dia dapat mengaktifkan firewall secara otomatis. Security Windows-nya lebih aman, risiko kehilangan juga lebih kecil. Terus dilengkapi juga dengan digital signature. Karena kekurangan dari Windows Vista ini, pemakai dibuat bingung atau penggunanya dibikin bingung. Ukuran source kodenya terlalu besar, kinerja kerjanya lambat, serta komponen-komponen yang hilang. Berikutnya, Windows 7 sebelumnya dikenal dengan nama Blackcomb dan Vienna. Jadi saat pertama kali dirilis, Windows ini memiliki kernel NT versi 6.1.7600. Perbaikan dari Windows Vista, di mana saat rilis pertama memiliki kernel NT 6.0/6000. Windows 7 ini sendiri dirilis pada tanggal 22 Oktober 2009 dan memiliki keamanan dan fitur terbaru, diantaranya adalah jump list, taskbar yang membuka program dengan tampilan kecil, Windows Media Player 12, Internet Explorer 8, dan beberapa lainnya. Beberapa fitur unik yang dapat kita peroleh dari Windows 7 ini adalah sidebar yang berganti nama sekarang teman-teman bisa kenal dengan gadget dan bebas ditaruh kemana-mana pada desktop. Desktop artinya tidak seperti sidebar yang hanya bisa diletakkan di tempat tertentu.
Jadi dengan adanya fitur ini membuat tampilan Windows 7 menjadi lebih menarik. Kekurangan dan kelebihannya, kalau kelebihannya kompatibel yang lebih baik, mengelola perangkat menjadi lebih mudah, multitasking menjadi lebih mudah. Sedangkan kekurangannya, bug pada Windows 12, beberapa aplikasi belum bisa diinstal di Windows 7. Kita ke Windows 8. Jadi Windows 8 ini dia sudah memakai sistem operasi produksi yang digunakan pada komputer pribadi, termasuk pada komputer rumah dan bisnis, laptop, netbook, tablet, PC, server, PC pusat media. Jadi salah satu metode yang dipakai untuk mencapai beberapa target tersebut adalah dengan mengurangi beban pemakaian RAM di dalam operating sistemnya. Tapi kita bisa menghemat penggunaan RAM di Windows 8 ini, teman-teman. Dipastikan secara signifikan dia bisa memperpanjang PC, pemakaian baterai di laptop maupun di PC, karena RAM merupakan salah satu komponen di komputer yang paling banyak memakai arus listrik. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya tampilan lebih dinamis, proses booting lebih cepat, dan lebih aman tentunya untuk teman-teman bisa gunakan, dan dia cocok untuk semua software. Sedangkan kekurangannya, tidak terdapat tombol start dan close, terdapat banyak hidden file. Guys, yang terakhir adalah Windows 10. Jadi Windows sengaja tidak mengeluarkan versi Windows 9 dikarenakan para user atau pengguna akan menganggap jika Windows 9 yang dipakai adalah Windows 95 atau Windows 98 karena berawalan 9. Dan jika itu terus dipakai, maka akan sangat berbahaya. Itu Windows langsung memproduksi Windows 10 untuk menggantikan Windows 9 yang tidak boleh lagi diproduksi. Seperti yang teman-teman ketahui, Windows versi ini adalah versi terbaru dari semua software Windows dengan segala kecanggihan. Membuat satu dari sekian software operation system ini banyak digandrungi oleh masyarakat karena tampilannya lebih simpel, menarik, dan canggih. Teman-teman ketahui juga dengan sistem operasi Windows ini, maka semua pekerjaan jauh lebih mudah dijalankan. OS pada komputer atau laptop sangat mendukung perkembangan bisnis dan juga perekonomian untuk saat sekarang ini. Hampir di semua perusahaan menggunakan sistem operasi Windows untuk memudahkan pengolahan data. Kelebihan dan kekurangan dari Windows 10 antara lain, kelebihannya Windows 10 akan memakai versi terbaru dari DirectX, yaitu DirectX 12. Tambahan aplikasi command atau perintah. Kurangannya ditunjukkan untuk PC Expert dan Enthusiast. Belum final secara desain, fitur, dan performa. Teman-teman, sekian penjelasan singkat dari saya mengenai sejarah perkembangan Windows dari tahun ke tahun. Sampai jumpa. Terima kasih. Ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat dan selalu tersenyum.